Recording in progress. Tanggal 1 Januari untuk 2011 ini ada PTP yang membeli saham biasanya S. Nah, seperti biasa ya, teman-teman lihat dari persentase kepemilikannya. Karena arahnya pasti diarahkan ke konsolidasi, maka pasti lebih dari 50% kepemilikan. Di sini kita bisa lihat 80%. Nah, kalian ingat nggak ada berapa jurnal transaksi, ada berapa jurnal kertas kerja? Kalau ini sudah ngomong konsolidasi. Transaksinya ada berapa jurnal? Tiga nggak sih, Bu? Kurang kalau 3. Ada berapa jurnal? Tambah satu lagi yang lalu itu. Ada yang amortisasi ekses itu loh. Berarti jadi berapa total? 4. 4 ya. Kita mulai dari yang pertama berarti jurnal apa dulu? Pembelian dulu. Pembelian. Terus kemudian? Lalu ada pembagian dividen. Mm-mm. Terus ada pembagian keuntungan itu yang income-income. Ya, Terus sama dividen, yang income, lalu terakhir, ada apa lagi guys ya? yang keuntungan itu, Bu. Ada dividen, ada keuntungan, terus ada apa lagi? Yang ekses, amortisasi ekses. Amortisasi ekses bagus. Jadi kalau kita mendapati soal itu pertama kali kita akan buat dulu analisa Eko BV-nya ya. Kosnya di sini yang kita keluarkan di sini tunai 720.000-nya. Kemudian dibandingkan dengan book value. Masih ingat book value adalah nilai ekuitas, nilai modal dari perusahaan yang kita beli. Di sini kita beli S. S itu net asetnya ada common stock sama return earning. Berarti 500.000 tambah 100.000 jangan dimiliki semuanya. Karena beli 80% berarti 600.000 itu kalikan 80%. Terus kita selisihkan nanti ketemu Eko BV. Kita sudah pernah praktek ya, masing-masing di kelas A, baik itu di kelas B. Nanti kalau ini ketemunya plus, ketemunya minus, atau bahkan ini ketemunya nol, nggak apa-apa. Pokoknya lakukan aja sampai step-step berikutnya. Apa step berikutnya? Eko BV ini akan dialokasikan ke identifiable net asset dan goodwill. Jadi ada aset, kemudian ada liability. Teman-teman pilih di soal, pilih di kasus kalian itu yang nilai pasar sama nilai bukunya beda. Kalau yang nilai pasar sama nilai bukunya sama, itu nggak usah dituliskan. Karena nggak ada untung, nggak ada rugi, alias nol. Terus ini kan di sini cuma dipermudah ya. Di sini cuma ada 3 identifiable net assetnya. Ada land, building equipment, dan itu kebetulan nilai buku sama pasarnya beda semua. Nah kalau beda semua ya berarti itu perlu dicatat. Masih ingat nggak landnya untung atau rugi? Kalau bukunya 60, pasarnya 80 berarti nilai buku tuh bahasa Inggrisnya book value, nilai pasar tuh yang fair value itu ya. Berarti Untung untung bagus. Untung berapa? 20.000. 20.000, kita hanya beli 80%, berarti kita hanya bisa menikmati 16.000-nya. Terus kemudian buildingnya 120 jadi 200 berarti untung rugi? Untung. Ya, semua ini kita bicara aset. Aset itu kalau di pasaran nilainya lebih tinggi berarti untung. Untungnya 80.000, kita hanya punya 80%, berarti hanya 64. Kemudian equipment. 70 jadi 90 berarti untung 20 hanya punya 80% jadi 16.000. Nah totalnya ini harus kembali ke yang tadi Eko BV. Jadi entah kalian dapat soal yang Eko BV-nya minus gitu ya, nggak usah takut, kerjain aja. Terus ininya minus, nggak usah panik. Nanti angka yang di sini itu pokoknya harus sama dengan yang tadi. Nah tugas kalian adalah menemukan goodwill. Goodwill itu diisi paling terakhir ya teman-teman. Caranya dari semua aset liability yang nilai buku sama nilai pasarnya tadi beda, sehingga mungkin memunculkan keuntungan atau kerugian tadi, kita jumlah. Ini kan di Excel. Kalau di Excel kan gampang. Kalian bisa lihat di sini sumnya kan 96.000. Berarti 96 ditambah berapa lagi biar jadi 240.000? Oh, kurang 144. Itu adalah goodwill. Oke, begitu ya. Kenapa sih kok susah-susah melakukan ini? Ya, kita harus kerjanya sampai amortisasi. Amortisasi ini kita buat berapa kolom nanti waktu kalian kerja grup presentation itu ya. Tergantung dari pertanyaannya.
Kalau di sini pertanyaannya nanti diminta jurnal transaksi yang terkait pada tahun 2012. Nah, teman-teman, ingat nggak? Soal awalan tadi itu 2011 loh. Jadi alias tahun pertamanya itu 2011. Tahun awalnya 2011. Jadi kalau sampai diminta 2012, itu dengan kata lain itu tahun kedua. Nah, apa akibatnya? Kalau seperti itu, ya kalian buat 2 kolom. Tahun pertama, tahun kedua. Jadi kalau nanti suatu saat mendapatkan soal lagi, belinya 2011, dimintanya 2013 jurnalnya. Yaitu dengan kata lain kalian harus buat 11, 12, 13. Kenapa enggak langsung bisa 13? Karena nanti beberapa angka-angka itu ada yang nyambung ya. Kalau kalian ingat salah satunya yang nyambung adalah saldo investment. Saldo investment tuh dari akhir tahun lalu jadi awal tahun depannya. Sehingga kalau ditanya tahun ketiga, kalian harus buat tahun pertama, kedua, baru ketiga. Karena ini ditanya sampai tahun kedua, berarti buatnya tahun pertama sama kedua. Begitu. Terus aturan amortisasi. Land itu selalu tidak didepresiasi, jadi amortisasinya di sini nggak ada. Kalau building, dikatakan di sini 20 tahun, rata. Jadi dibagi rata, yang tadi 64.000 itu dibagi 20. Nanti hasilnya 3.200. Kenapa kok diminuskan? Tergantung awalnya. Kalau awalnya ini plus, maka amortisasinya minus. Kalau awalannya ini minus, amortisasinya plus. Equipment 4 tahun, berarti 16 ribunya dibagi 4, kan ketemu 4.000. Kenapa kok minus ya? Karena pertamanya plus. Goodwill tidak diamortisasi. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Lihat yang saya blok ini, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita mulai dari jurnal yang pertama. Benar ya, tadi dikatakan Kesya, tadi ada 4 jurnal. Yang pertama beli, kemudian tentang dividen, tentang net income, lalu tentang amortisasi. Nah, jurnalnya kan template-nya sudah seperti ini. Beli, investment in S to cash. Kalian isi dengan nilai berapa teman-teman? Yang mana? Investment in S to cash-nya yang berapa? 720. 720.000 itu ya. Oke. Ya, Bu. Terus kemudian kita masukkan jurnal beli itu hanya ada di tahun pertama ya. Jadi hanya ada di tahun pertama 720.000. Tahun keduanya nggak ada. Selanjutnya dividen. Dividen itu cash to investment. Kita lihat tahun pertama. Nah, ingat ya, kalau ada P membagi dividen sama S membagi dividen, kita itu jadi P yang sedang mendapat dividen dari S. Saya unmute dulu siapa itu. Nah, jadi dividennya S yang kita catat. Dividennya S di sini 50.000, kepemilikannya 80%, berarti kita terimanya 40.000. Tahun depannya berarti S-nya bagi dividen 80, kita membelinya 80%, berarti 64. Teman-teman, nanti jika kalian kerja proyek presentasinya itu kan pasti nggak mungkin saya keluarin 1 tahun ya. Yang tadi sudah saya sebut ya bisa 2 atau 3 tahun ke depannya begitu. Teman-teman nanti kalau mau hemat waktu, ini nggak usah ditulis lagi nggak apa-apa ya. Jadi kalau jurnal tahun depannya cash to investment, kalian mau tuliskan begini saja saya perbolehkan. Kalau mau ditulis lagi ya tambah lebih bagus lagi silakan. Terus kemudian tentang net income juga begitu. Kita sebagai P yang menerima net income dari S. Jadi teman-teman cari data S-nya membagi net income berapa. S-nya di sini membagi net income berapa tahun 2011? 80.000. Ya, betul. 80.000 kalikan 80%, 64 ya. Oke. Tahun depannya berapa ya? Sambil saya absen kembali. Namanya 80.000 tadi tahun pertama. Tahun keduanya berapa berarti? Kalau kita 100.000. ya, yang mencatat net income-nya S, ingat ya, kita harus cari data tuh net income-nya S 100.000. Lalu kita nggak punya semuanya. Dari 100.000 itu kita hanya punya 80%. 80%. Berarti 80.000. Misalnya kalian sudah pernah
dapat soal yang rugi. Kalau rugi apa bedanya? Misalnya tahun depannya rugi 80.000 gitu gimana? Rugi 100 kali 80% kan 80.000. Gimana cara nyatetnya kalau rugi berarti? revenue pada investment. Dibalik. Ya, Iya, jurnalnya tinggal dibalik. dibalik ya. Income to investment bagus. Oke, terus amortisasi ekses. Amortisasi ekses itu ingat-ingat income investment itu jurnal normalnya, itu jurnal defaultnya. Memang amortisasi itu negatif normalnya. Jadi kalau di sininya negatif, itu malah income to investment. Nah, berarti suatu saat kalau amortisasinya positif kalian temukan, maka jurnalnya tinggal dibalik menjadi investment to income. Kenapa tadi susah-susah ngitung perhitungan yang di atas itu hanya untuk menghitung amortisasi ya teman-teman. Kalian bisa mendapati ini kebetulan sama, mestinya nggak harus sama. Tahun pertamanya 7.200, tahun keduanya juga 7.200. Oke, jurnal transaksinya ada pertanyaan nggak? Oke, sambil kalian ingat-ingat kembali, kita kurang lebih sudah ketemu ketiga ya hari ini ya. Dan kalian sudah melakukan transaksi ini diulang 3 kali. Nah, kalian pernah ingat nggak? Saya bilang semakin ke belakang itu nanti jurnalnya akan semakin bertambah. Tapi jurnal yang awal ini, jurnal yang jadi patokan dasar pedoman ini tetap harus hafal dan itu penting sekali. Makanya saya ulang-ulang terus begitu teman-teman. Nah, teman-teman paham bedanya nggak? Kalian merasa nggak di sini tuh ada soal yang berbeda, ada kata-kata yang berbeda, yang dulu di chapter yang BIMS, chapter 3 sama 4-nya belum ada. Jadi kalau kalian baca BIMS, ini referensinya nanti chapter 5. Hari ini kita mau belajar tentang tambahan intercompany transaction. Bagaimana kalau di intercompany? Maksudnya di dalam P sama S itu kan sebenarnya nanti kalau di konsol, kalau digabungkan jadi satu perusahaan yang sama. Bagaimana kalau di antara P sama S itu ada transaksi saling jual beli persediaan. Inventory itu adalah persediaan barang dagangan ya. Kalau tadi yang kita baca, kita butuh informasi dari jurnal transaksi yang sudah kita buat ada 4 jurnal itu, kita hanya butuh informasi kan sampai sini tadi ya. Kita hanya butuh informasi amortisasi, net income sama dividen. Nah, kemudian apa yang membedakan? Kok tahu dari mana ini sudah memasuki chapter yang 5? Yang tadi saya bilang ada jual beli inventory antara parent sama subsidiary, antara induk sama anaknya. Dapat dari mana? Dapat dari kata-kata yang ini loh. Selama tahun 2011, P menjual persediaan barang dagangan ke S. Nanti tahun 2012 juga P menjual barang persediaan barang dagangannya ke S. Nah, kata-kata inilah yang mengarahkan adanya jurnal tambahan. Jadi jurnal transaksinya harus ditambah lagi. Sebelum kita ke jurnal transaksi, nanti kira-kira sebelum AFL 2 yang kalian bakalan AFL 3 yang kalian bakalan kerja kelompok dalam grup dan presentasi ke saya itu nanti sampai chapter 7 dulu ya. Jadi chapter 5 itu hari ini kita belajar tentang bagaimana kalau antara parent sama subsidiary, antara anak sama induk itu ada transaksi inventory. Jadi yang dijual beli itu barang dagangan ya. Terus bagaimana kalau chapter 6 yang dijual beli adalah aset tetap. PPE itu property plant equipment. Bisa tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan sebagainya. Chapter 7 bagaimana kalau yang dijual beli antara anak sama induk itu adalah obligasi. Surat hutang obligasi itu loh, bonds payable. Jadi hari ini kita batasi sampai chapter 5 dulu, yaitu yang dijual beli adalah persediaan barang dagang. Cara taunya dari mana? Ya ini informasinya. Ini informasi yang lalu yang belum kalian dapatkan. Baru ada hari ini ya di chapter 5. P menjual persediaan barang dagangan ke S. Nanti harus ada info-info seperti ini ya teman-teman ya. Ada harga jual, harga pokok. Terus kemudian ada sisa persediaan akhir tahun. Kan tadi P jualan ke S. Berarti sisa persediaannya yang di S itu loh. Berapa itu harus diketahui. Nah, jurnal transaksi baru untuk mengakui adanya transaksi jual beli antara induk sama anak
itu ada dua. Yang pertama untuk mengakui unrealized profit, yang kedua untuk mengakui realized profit. Nah teman-teman, kalian tahu nggak kenapa kok ada unreal sama real? Profit itu kenapa disebut nggak sah? Yang ini sah, real. Yang ini masih belum direalisasi nyata. Ada yang tahu kira-kira kenapa kok profitnya seperti itu? Profit yang sah itu ya apa? Profit yang nggak sah itu ya apa menurut kalian? Yang dimaksud dengan unrealized dan realized di sini itu begini. Kalau P jualannya hanya ke S saja, parent jual ke subsidiary, itu di akuntansi tidak boleh diakui sebagai penjualan. Karena P sama S itu nanti bakalan digabung jadi satu laporannya, dan itu adalah satu entitas yang sama gitu loh. Jadi kalau sampai P mengakui ada penjualan ke S, waduh gawat. Itu nanti kan bisa seperti kayak istilahnya kita membuat perusahaan kita seakan-akan omsetnya besar kayak gitu loh. Padahal itu P hanya jualan ke S. Nah, jadi di akuntansi, kalau P jualan barang ke S, kan diambil keuntungan tuh. Seperti di sini ya. Parentnya harga pokoknya 60 dijual jadi 80.000, itu aja sudah kelihatan ada tambahan keuntungan. Nah, keuntungan itu disebut dengan unrealized. Kenapa? Karena P sama S itu satu perusahaan yang sama. Jadi jual beli antara anak sama induk itu unrealized profit, nggak sah di akuntansi. Di akuntansi, bagaimana yang disebut sebagai yang sah begitu ya? Kalau yang disebut sah di akuntansi itu harus yang benar-benar terjual keluar. Jadi kalau tadi P jualan ke S, nanti kalau S berhasil jual ke external customer itu berarti yang nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan, itu baru diakui sebagai sah. Itu ya teman-teman, itu definisinya unrealized dan realized di sini. Oke. Lalu itu yang harus kalian temukan, itu yang harus teman-teman jurnal. Mari kita coba ya. Kita membutuhkan informasi ini teman-teman. Kita kerja yang 2011 dulu ya. Perhatikan yang 2011, harga pokoknya 60 dijual jadi 80. Tahun 2011, harga pokoknya 60.000 bagi P. Berarti dijual ke S, bagi S tahunnya 80.000. Di markup jadi lebih mahal. Lalu kemudian, di soal diketahui, persediaan akhir tahun milik S yang dibeli dari P. Karena ini punyanya S, berarti itu harga yang sudah di markup. Itu harga yang sudah lebih mahal. Nah, teman-teman temukan harga pokoknya. Jadi tadi ya, ada angka 60 dijual jadi 80. Kalau angka 20 itu sudah angka yang di markup. Itu sudah harga jualnya. Kalian temukan harga pokoknya. Bagaimana caranya? Bisa dengan kali silang ya. 60 kali 20 sama dengan 80 kali pokok. Nanti pokoknya ketemu 15.000. Tuh, teman-teman temukan itu. Kenapa kok harus ketemu ini? Karena selisih 20.000 sama 15.000 itu kan 5.000. 5.000 itulah yang disebut dengan unrealized profit 2011. Kok bisa? Bayangkan ya, P tadi kan jualan ke S. Berarti kalau di S sampai akhir tahun 2022, sampai akhir tahun 2011, jika ada persediaan akhir di S yang belum laku, berarti belum laku ke external customer, ya itulah yang diakui sebagai nggak sahnya yaitu. Kan yang sah yang laku yang terjual keluar. Berarti yang nggak sah kan yang masih dipegang itu. Seperti itu ya, itu yang harus kalian temukan. Nah, angka ini 5.000 itu akan mengisi di jurnal transaksi yang ini. Hafalin ya jurnal baru ini. Unrealized profit itu income to investment. Kalau nanti realized profit investment to income. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau belum ada pertanyaan, coba sambil teman-teman cari kali silangnya, cari unrealized profitnya tahun 2012 ya. Hanya kalau Mm-mm. saya hidupnya 45.000 itu dibagi 120 terus dikalikan sama 90.000. Jadi di sini ada data P menjual barang ke S, harga pokok 90 dijual jadi 120. Jadi 90 dijual jadi 120. Kemudian kalian butuh data apa lagi? Kalian butuh data persediaan akhir yang belum laku tadi ya. Persediaan akhir yang belum laku milik S yang dibeli dari P adalah 45.
letakkan itu di harga yang lebih mahal. Nah, justru kalian harus mencari harga pokoknya. Gimana Yuka tadi caranya berarti? Mencari pokok itu berarti Eh, kalau saya hitungnya 45.000 dibagi 120.000 dikali 90.000. boleh. Atau kali silang ya. 90 kali 45 dibagi 120 juga bisa. Nah, kalau pokoknya ini teman-teman sudah menemukan 33750 masih belum selesai. Itu masih pokok, ini masih harga jual. Nah, kalian harus menyelesaikan supaya ketemu profit di antaranya itu. 45 kurangi 33750. Ini unrealized profit ya, tahun 2012. Buat apa nyari itu? Ya ini, buat ngisi jurnal unrealized profit tahun kedua. Sampai sini paham? Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut? Nah, di chapter 5-nya BIMS itu selalu ada kata-kata seperti ini, teman-teman. Persediaan akhir terjual semua ke pihak luar pada akhirnya. Jadi yang akhirnya 2011, nanti tahun depannya akan terjual semua, alias realize semua. Yang 2012 akan realize semua, terjual ke pihak luar semua tuh baru nanti 2013. Artinya apa? Artinya unrealized profit yang tadi 5.000 tahun pertama itu akan menjadi realized di tahun kedua. Nanti yang unrealized profit tahun kedua akan realize di tahun ketiga. Tapi kita kan nggak diminta jurnal tahun 2013 tahun ketiga. Nggak usah dibuat. Nah, kalau yang tahun awalnya kenapa nggak ada? Ya karena perusahaan ini baru akuisisi aja 2011. Maka 2011 nggak ada bawaan tahun lalunya 2010-nya ya. Nah, sekarang baru bisa dikatakan komplit jurnal transaksinya. Jadi 4 tambah 2. Baru sampai chapter 5 tambah 2. Nanti chapter 6 tambah lagi, chapter 7 tambah lagi. Kemudian dipersatukan komplit jadi satu kesatuan gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke step berikutnya. Ceritanya saya itu suka pakai case langsung ya teman-teman. Jadi yang digambarkan di BIMS itu coba saya bahasa Indonesia kan. Terus coba saya kayak gabungin lagi sama chapter sebelumnya gitu. Biar semakin nggak terpecah-pecah. Jadinya satu kesatuan gitu nanti lebih enak diterapkan nanti buat kerja soal, buat kerja beneran nanti ya memang seperti itu. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi adalah yang saya cetak tebel ini teman-teman, yang saya cetak bold itu, yang jual kan P, jadi P menjual barang ke S. Berarti P penjual, S pembeli ya. Transaksi ini dinamakan dengan downstream. Jadi ada downstream, ada upstream. Chapter 5, chapter 6, chapter 7 nanti terbagi jadi 2, downstream atau upstream activity. Kalian harus putuskan itu dulu kenapa? Karena nanti jurnalnya beda. Jurnal yang ini sama ya, jurnal yang dasarnya beli dividen net income amortisasi sama. Nanti kalau upstream downstream itu pengaruhnya di sini loh. Yang baru saja kita buat harus kita pastikan itu downstream atau upstream. Cara lihatnya bagaimana sekali lagi? Kalau P yang jual, S yang beli, berarti downstream. Kenapa dikatakan downstream? P itu kan seperti induk, S itu kan seperti anak. Derajatnya induk itu kan lebih di tingkatannya lebih atas daripada anak gitu kan. Sehingga seolah-olah kalau P yang jualan ke S itu kayak turun ke bawah. Makanya namanya downstream. Sebaliknya, berarti chapter 5, 6, 7 itu memungkinkan sebaliknya. Bagaimana kalau S yang jualan inventory, S yang jualan aset tetap PPE, S yang jual obligasi bonds payable ke P nanti bisa. Nah, kalau S yang jualan ke P itu kan seolah-olah orang tua, terus derajatnya di bawahnya kan ada anak. Anak jual ke orang tua berarti kan naik, makanya namanya upstream. Gitu cara ngafalinnya ya. Berarti ini yang saya kerjakan adalah downstream karena P yang menjual ke S. Kabar baiknya downstream seperti ini. Belum ada perbedaan. Mari nanti kita selesaikan downstream dulu. Habis downstream nanti kita lihat bedanya sama upstream ya. Sebelum menuju ke jurnal kertas kerja, teman-teman harus menyiapkan ya. Saldonya investment sama income from S. Terus tadi yang ada bilang FOBV betul sekali. Kalian harus menyiapkan ini, analisa FOBV. Jadi kalau jurnal transaksi itu patokannya pakai cost, excess cost over book value.
Kalau jurnal kertas kerja itu suka pendekatan yang utuh. Jadi kalau tadi cost itu benar-benar beli 80% ya 80%-nya. Nah kalau bicara kertas kerja ini bicara utuh. Nilai tersirat utuh 100%-nya perusahaan itu loh. Jadi yang harus kalian siapkan selain FOBV, investment sama income ya. Teman-teman, investmentnya pertama kali itu dimulai dari 720.000. Terus di sini ada kurang 40 kredit. Kemudian debit 64 kurang 7.200. Nah jangan lupa jurnalnya 4 sama 5. Jurnalnya chapter 4 yang lalu sama hari ini chapter 5 digabung semua ya. Jadi nanti kalau bahkan kalian menemukan di dunia kerja itu ada kasus inventorinya, ada obligasinya, ada PPE-nya. Semua gabungan. Semua gabungnya itu di jurnalnya itu digabung semua. Oke. Nanti kalian akan menemukan saldo akhirnya investment 731.800. Jangan lupa investment akhir 2011 akan menjadi investment awal 2012. Karena investment itu adalah aset, aset itu saldonya nyambung dari tahun ke tahun. Lanjutkan lagi tahun depannya ya. Investmentnya di kredit 64, kemudian di debit 80, dikurangi 7.200, dikurangi 11.250, tambah lagi 5.000. Nanti akhir tahun kedua kalian akan menemukan 734.350. Begitu. Kalau yang income itu saldonya nggak lanjut. Jadi kalau yang tahun pertama 64 income itu normalnya di kredit ya. Jadi yang di kredit itu malah plus, yang di debit minus. 64 kurangi 7.200 kurangi 5.000. Begitu. Ingat ini nggak nyambung. Tahun depannya mulai dari nol lagi. 80.000 plus terus dikurangi 11.250. Kemudian dikurangi 7.200 dan ditambah 5.000. Nah, ini hasil yang saya kasih warna merah itu yang dibutuhkan nanti buat kertas kerja ya. Income itu yang dibutuhkan saldo akhirnya. Ya, kan awalnya 0. Jadi, maka saldo akhirnya itu ya perubahannya. Kalau investment, jangan saldo akhir ya teman-teman. Yang saya kasih warna merah, nanti yang dibutuhkan buat jurnal kertas kerja yang habis gini kita akan segera buat, itu selisihnya. 720 ke 731.800 selisihnya 11.800 debit karena ini tambah besar debit. 731 jadi 734 tambah lebih besar debit juga. Nah, ini yang dibutuhkan. Analisa ini ada pertanyaan dulu. FOBV. FOBV itu kita mulai dari analisa implied value kurangi dengan BV ya. Implied value itu nilai utuh tersirat 100%-nya perusahaan. Kalau tadi beli 720.000 dapat 80%, berarti utuhnya 900.000. Lalu kalau tadi common stock sama return earning-nya 600.000-nya dikali kepemilikan, kalau di sini nggak usah, biarin utuh 600. Selisihnya 300.000. Nah ini nggak usah kerja lagi. Land building equipment-nya tadi kan sudah dianalisa tuh untung ruginya. Jadi untung ruginya ini langsung diambil yang tanpa dikali 80% ya. Yang utuhnya itu aja ya. 20, 80, 20-nya itu di sana. Nah totalnya harus kembali ke 300.000. Jadi kalau ini totalnya masih 120.000, kurang berapa biar jadi 300? Oh 180. Saya konfirmasi lagi. Kalau ada pertanyaan, goodwill yang disajikan di neraca pakai yang EcoBV 144 atau yang EVOBV 180? Yang EVOBV 180 ya teman-teman. Kemudian amortisasinya buat 2 tahun. Land tidak diamortisasi jadi 0, 0. Kalau building 20 tahun jadi minus 4.000 minus 4.000. Equipment tadi dibagi 4 tahun, 20.000 bagi 4, 5.000. Karena awalnya plus maka amortisasinya minus, goodwill tidak diamortisasi. Amortisasinya sudah lengkapi, sekarang ada kata-kata unamortized excess. Unamortized excess itu sisa yang belum habis. 20 kurangi 0, 20. 80 kurangi 4 masih ada 76. 20 kurangi 5, 15. 180 kurangi 0, 180. Buat ngecek ketelitian saja, nanti jumlah ke bawahnya ini sama ke samping harus sama ya. 300 kurangi 9, 291 kan hasilnya. Ya buat ngecek aja balance atau enggak. Kalian teliti atau enggak. Itu yang harus dipersiapkan sebelum menuju ke kertas kerja. Teman-teman,
cari-cari info-info yang kalian kerjakan secara grup yang lalu-lalu ya. Kertas kerjanya apa saja, karena nanti sebentar lagi teman-teman yang akan kerja bareng sama saya. Nah, masukkan nih. Jika sudah ada transaksi inventory atau persediaan barang dagangan, kertas kerjanya teman-teman kerjakan yang punyanya inventory dulu, baru yang punyanya dulu ya. Jadi kerjakan yang punyanya chapter 5 dulu, baru yang dulu yang sudah pernah dikerjakan di chapter yang lalu. Nah, kenalkan dulu ada 3 tambahan jurnal kertas kerja. Jadi jurnal kertas kerja ada 5 tambah 3 lagi ya teman-teman. Saya jelasin dulu yang baru. Di chapter 5 ini yang harus dieliminasi apa saja. Yang pertama yang tadi. Sales yang antara parent sama subsidiary yang berarti jual belinya itu entitas yang sama itu. Nah, itu harus kalian eliminasi. Terus kemudian unrealized profit sama realized profit yang tadi itu juga harus dieliminasi. Nah, ini jurnalnya kenapa aneh? Lagi-lagi, jurnal yang kalian temukan di advance itu jurnalnya aneh karena eliminasi, teman-teman. Eliminasi itu berarti tujuannya mengenolkan saldo. Jadi kalau selama ini sales itu revenue pendapatan di kredit, dihapuskan biar nol di debit. Cost of goods sold itu biasanya beban debit, dihapuskan di kredit. Terus nanti di sini ada jurnal-jurnal tambahan ya. Kayak misalnya kalau unrealized ya masih kayak orang jualan inventory biasa. Tapi kalau realized berarti oh itu nambah investasi asetnya perusahaan. Kurang lebih kayak gitulah. Yang sales to COGS, teman-teman silakan isikan dengan harga jual. Jadi P tadi jualan ke S, ada 2 harga loh ya. Ada harga pokok sama harga jual. Sekali lagi pakai harga jual. Yang harga lebih mahal, yang sudah di markup itu. Berarti tahun 2011 80.000, tahun 2012 120.000. Masukkan di sana. 80 sama 120. Unrealized profit nggak usah ngitung lagi. Jadi kalian tuh harus hemat waktu ya. Karena semakin lama jurnalnya kan ditambah terus tambah banyak. Kalian harus tahu trik-triknya. Oh, kerjaan unrealized profit. Lihat nih. Yang tadi di transaksi kan sudah ketemu tuh 5.000 sama 11.250. Yang kali silang tadi tuh loh. Nggak usah ngitung lagi ya. Yaitu angka yang juga di kertas kerja 15 sama 11.250. Cuma jurnalnya beda. Realized profit nggak usah ngitung lagi 0 sama 5.000. Itulah yang di kertas kerja 0 sama 5.000. Oke, 3 jurnal yang baru ada pertanyaan kah? Ya, Mau dari account yang apa dulu? yang dividen. Dividen Bu. boleh. Dividen tuh Ya, lihatnya dari mana? Mau dari soal lagi boleh, mau dari jurnal transaksi dividen boleh. tuh dilihat dari jurnal transaksi. Yang mana? Yang P menerima dividen dari S. Ya, betul. Terus itu yang tahun 2011 berarti yang 40.000. Bagus. Tahun 2012-nya? Tahun 2012-nya 64.000. Oke, teman-teman kita kan sudah pernah kerja ini, jadi kita langsung canggih aja ya. Kita langsung kerja 2 tahun begini. Oke, Sherilyn bagus, dividennya sudah betul. Mau lanjut ke income atau investment duluan? Ya, nggak apa-apa, Bu. Boleh. Oh, Yang income mana? aja. Income. Kalau income ngambil dari mana? Income itu dapat dari yang P menerima net income dari S. Itu kan income from S-nya 64.000 tahun 2011. Terus Dari sini amortisasi berarti. ekses ya 64.000. Bukan. Oh, bukan, Bu. Kalau yang Yang dividen ngambilnya dari sini, kalau yang income from S ngambil dari? income from S, iya, ambil dari yang itu. P menerima net income dari S, yang income Bukan. from Income from S itu kalian harus ngambil dari saldo akhir yang tadi kita sudah capek-capek ngitung itu loh. Yang tadi kita Oh, buat di account atau kita sebut ini buku besar, ledger, ya itu yang harus dibuat ya. Jadi income from S-nya nggak boleh yang ini, nggak boleh yang cuma 64 itu nggak boleh. Tapi yang sudah dipersatukan semua. Nah, di total tuh saldo akhirnya berapa? Misal di sini ketemunya ya. Tahun pertama 51.800 kredit. Nah, tujuan kalian adalah mengeliminasi supaya jadi nol. Berarti hmm? 51.800-nya kredit harus di 51.800. debit. Jadi ini Ya, 51.800 debit. Tahun kedua bagaimana? Sama.
Income from S tahun 2012, 66550 kredit kan. Nah, ini harus dinolkan, berarti 6650-nya di debit. Gitu. Iya, Bu. Nah, kalau kurang satu begini ya, sebenarnya itu triknya kan gampang ya, tinggal balancein begini aja kan. Cuma saya nggak mau. Kalau ini tuh namanya nggak pakai konsep. Ya nanti kalau sudah bisa bolehlah seperti ini. Cuma karena kita baru awal-awal belajar, kalian harus tahu, kalian harus ingat investment dari mana. Investment in S itu dari 2011, investmentnya itu bergerak, berubah. 11.800 debit. Nah, kalian harus cancel itu. Berarti 11.800 di cancel di kredit. Cocok ya angkanya. Yang di sini 2550 kredit. Lihat nih, bener ya? 2550 debit di tahun kedua. Itu di cancel jadi 2550 kredit. Begitu? Oke. Sherilyn coba lagi. Masih belum sepenuhnya benar. Kita lanjut ke jurnal berikutnya. Jurnal yang berikutnya, ingatkah kalian? NCI ini saya kasih warna kuning berarti bebas. Tinggal balancekan dari nanti debit sama kreditnya saja. Nggak usah dicari beneran. Karena kalau mau cari NCI beneran, kalian harus buat lagi beli dividen net income amortisasi unrealized sama realized profit. Tapi dari pendekatan yang 20%-nya. Kita kan tadi beli 80. Jadi non controlling interestnya kan 20. Ngapain? Itu bolehlah buat balance saja deh. Oke, ada yang mau coba berikutnya silakan. Itu ya, Bu. Boleh share berarti ya. Non controlling interest share dapat dari mana? Heeh. Nah, non controlling interest share dapat Itu dari tadi berapa kepemilikannya, Bu? kepemilikannya P membeli 80. Berarti non controlling interest Oh, oke. Berarti eh 20% dikali net 20%. income Net income-nya di yang mana? net income-nya 2011 di itu 80.000. Mm-mm. Yang 2012 100.000 lalu dikurangi dengan amortisasi FOBV-nya. Ya, betul. Coba dilihat di sini ya. 80.000-nya nanti dikurangi dengan amortisasi yang mana? FOBV sebentar, Bu. Hmm, Ini FOBV yang udah 100% terus yang mana? Berapa? itu sebentar, Bu. Tinggal dipilih aja angkanya sudah dihitungkan di sana. Amortisasi FOBV 2011 yang mana? Heeh. Yang 9.000 ya itu. 9.000. Jadi Ya. 20% kali 80.000 kurangi 9.000. Betul? Oh, ya. Coba ulangin lagi buat tahun depannya ya. Berarti yang tahun depannya 2012, 20% kali net income-nya berapa? 100.000 100.000 dikurangi dikurangi amortisasi FOBV-nya yang sama ya 9.000. kebetulan sama ini. Amortisasi 2012 FOBV juga 9.000. Iya. 20% kali 100 kurangi 9.000. Oke. Kalau dividen dapat dari mana Loisa? Kalau yang tadi itu kan dari jurnalnya yang tadi ini kan. Nah, Mm-mm. kalau yang punyanya NCI berarti dividennya gimana? Berarti Ah, dividennya yang NCI berarti gimana? hmm, tetap 30%. 30. Maaf, maaf. Saya baca soal yang lalu soalnya. Ya, Itu itu yang nanti dua kalian puluh sering sering salah waktu presentasi biasanya begitu karena kita sering ganti-ganti persen hati-hati ya. Jadi Ah, iya, Bu. 20% kali kan berapa dividennya? Yang mana dividennya? Luisa?
Sebentar, Bu. Loh, gampang sekali loh. Ini dividennya yang diterima kan 80%. Berarti Mm-mm. sisanya yang diterima NCI itu sisanya yang 20%-nya itu berapa? Jadi kamu harus tahu dividennya berapa. Sayang sekali loh kalau kamu nggak bisanya cuma di akhir ini aja. Kan ini gampang sekali loh Isa. Dividennya lima Iya, Bu. puluh ribu. 80 Heeh. persennya untuk kita, untuk P. Ya berarti 50.000, 50.000 dikali 20%. 20% itu untuk yang NCI. Coba lagi untuk 2012. Boleh lihat soal, boleh lihat jurnal yang tadi untuk dividennya silakan. 8.000 dikali 20%. Oh, ini yang NCI kan? Atau yang mana? Saya tanya NCI. Iya, yang NCI itu 50.000 kan tadi 2011 dikali dengan 20%. Saya tanya 2012. Oh, 2012 80.000 dikali 20%. 80.000 dikali 20%. Jadi kalau kita 80.000 kali 80%, ya gampang. Tinggal orang yang NCI itu 80.000 kali 20%. Nah ini saya bebaskan kalian untuk mencari selisihnya ya NCI. Kalau cara asli yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Bagus Luisa plus untuk Luisa. Terus kemudian berikutnya jurnal yang ada 5 akun ini ya. RA, Return Earning, Common Stock, Unamortized Success, Investment in S, sama NCI. Return Earning berarti kalau ini tahun pertama ya, kita masih bicara tahun 2011. Ini nanti yang tahun depannya yang 2012. Kalau tahun pertama gimana? Tahun pertama itu 2011 berarti kita butuh saldo awal tahun 1 Januari 2011 return earningnya berapa? 100. Ya, tinggal lihat di sini aja. 1 Januari 2011 return earningnya 100. Nah, lanjutkan sampai tahun kedua. Kalau tahun kedua, return earning berarti kan awal 2012. Nggak ada di soal. Di soal tuh adanya hanya awal 2011. Nah, kita harus tahu awal 2012 berarti sama dengan akhir 2011. Ya kan? Awal tahun kedua kan lanjutan dari akhir tahun pertamanya. Nah, rumusnya return earning akhir itu return earning awal bisa bertambah gara-gara net income, bisa berkurang gara-gara dividen. Begitu ya? Makanya seolah-olah return earningnya tahun kedua itu kayak kalian, loh kok lihat data tahun lalunya? Ya memang karena kalian butuh awal tahunnya alias akhir tahun lalunya. Makanya walaupun kerja tahun 2012, seolah-olah data yang digunakan di sini net income dividennya memang 2011. Awalnya tadi seperti yang Adeline bilang ya, 100. Terus dikembangkan ya, biar jadi akhir. Ditambah net income, kurangi dividen. Cari info itu. Ditambah net income, kurangi dividennya berapa? Net income-nya yang mana? Net income-nya yang berapa? Ini yang 2011 ya, Bu ya. Ya, pokoknya kuncinya yang tadi saya bilang itu ya, teman-teman. 2012 itu butuh akhir 2011. Jadi yang dilihat ya 2011. Nanti kerja 2013 yang dibutuhkan akhir 2012. Jadi pakai data tahun lalunya 12. Net income-nya berapa? Dividennya berapa? Net income-nya 80.000, dividennya 50.000 begitu ya. Jadi net income-nya 80, dividennya 20. Jadi untuk tahun depannya return earning-nya nggak bisa semudah tadi. Kalian harus ngitung sendiri. Oke. Selanjutnya common stock. Kalau common stock itu selalu gampang. Common stock itu awal tahun pertama lihat ini common stock 500.000. Dan saldonya common stock itu nggak bisa berubah ya. Jadi 500.000 terus. Oke. Ada yang mau coba lagi? Yang ini unormalized ya. Boleh. Unormalized-nya itu Unamortized success ngambil dari
Ngambil dari tabel yang FOBV itu 300.000. Betul. Tahun pertama, tahun keduanya? Tahun keduanya 291.000. Oke. Jadi 300 sama 291. Terus, Jevan bisa lagi investment atau NCA mungkin? Investmentnya 720 itu dapat dari Benar, cost investment nilai itu awal, ngambil dari mana? Tahun pertama, saldo 2011 ambil dari awalnya. awalnya bagus, 720. Kalau tahun kedua, 2012, Tahun keduanya 731 itu ambil dari yang betul. saldo Awalnya awal. juga 731.800. Bagus. Nah, Jevan Plus. Jadi, begitu. Kan kurang NCI ya, teman-teman. Ini ada Madeline yang raise hand lagi. Saya ingin menunjukkan kalau mau pakai cara cepat kan tinggal debit kurangin kredit begini ya. Untuk menemukan NCI kan. Biar balance, debitnya dikurangi kredit begini. Nah, tapi sebenarnya NCI itu harus dicari pakai rumus ini. Persentase minoritas kali investasi kita dibagi kepemilikan. Madeline yang tadi raise hand, mau lanjut jawab ini atau mau dilempar ke teman-teman yang lainnya? Yang NCI tadi ya, Bu. Ya, NCI-nya berarti dapat dari mana? Kalau saya tadi NCI-nya dari 20% yang sisanya itu dikali implied value-nya, Bu. Mm-mm. Implied value-nya Berarti tadi berapa? 900 dikali 20%. Ya, 900 itu kalau yang masih bingung tadi dapat dari cost 720 dibagi 80% ya. Ini 20% kali 800 kali 720 bagi 80%. Tahun depannya Madeline. Nah, ini kan cocok ya. Kalau kalian kerja secara benar itu bisa cocok-cocok balance sendiri begitu. Nah, gimana kalau yang tahun depannya? Yang Lanjutin tahun Madeline. depannya, bentar Bu, tadi angkanya berapa ya? 20% dikali, Yang berubah itu cuma ininya ya teman-teman. NCI-nya tetap 20%, kemudian persentase kepemilikan tetap 80%. Nah, ini yang kalian temukan tuh ini. Nah, itu tinggal pakai yang mana gitu aja. Kalau sudah ingat waktu kalian yang lalu kerja kelompok itu, ayo dari yang mana? Yang waktu soal kita terakhir itu yang kita sampai buat kertas kerjanya beneran, itu gampang karena tahun pertama ya. Kalau Itu seperti ini, nggak pakai saldo awal investasi aja tuh. bukan. Oh, maksudnya pakai saldo awalnya yang berapa? 731.800. Ya, atau lebih tepatnya tinggal lihat langsung ini loh. Tapi, tunggu dulu ya. Kalau kita praktekkan di sini, teman-teman coba ya, 20% kali 731.800 bagi 80% itu nggak ketemu yang di atas ya. Nggak ketemu ini ya teman-teman ya. Padahal kan harusnya 219.200 ya kalau mau balance. Nah, ini ada perbedaan. Karena kita sudah masuk ke chapter yang tambah-tambahan. Ini ada jual beli inventory tambahannya. Nah, kalian tadi ingat nggak? Kenapa saya minta teman-teman untuk mengerjakan jurnal yang baru, yang ada 3 jurnal kertas kerja yang baru punyanya chapter 5 itu kenapa kok harus dikerjakan duluan di awal? Ya ini tujuannya. Jurnal apa yang ada hubungannya sama investment in S? Oh ini loh ada. Investment in S kalau tahun pertama nol, makanya nggak ngefek. Tapi begitu tahun kedua, lihat ini. Ada investment in S yang di debit 5.000. Artinya investment in S-nya itu bertambah 5.000 gitu loh. Saya taruh di sini ya. Jadi investment in S-nya itu awalnya 731.800
Kemudian harus ditambah lagi 5.000 ya. Nah, ini teman-teman harus ketemu balance ya. Ini harus ketemu balance. Ini saya belum balance. Jadi kalian harus menemukan balance yang ini itu ada efeknya. Makanya kenapa jurnal kertas kerjanya yang chapter inventory, yang 3 di awal tuh harus ditaruh di sana. Sebentar coba saya koreksi dulu. Kalau nggak balance berarti kita masih salah. Jadi ini ketemunya harus balance ya teman-teman. Oh, ini ya, salahnya di sini ya. Net income-nya 80, dividennya 50 ya teman-teman. Net income-nya 80, dividennya 50. Jadi returning-nya ini yang benar adalah 130. Nah, ini balance. Nah, itu tips-tipsnya nanti waktu kalian bekerja. Kalau kerja sekali nggak bisa langsung balance-balance semua, ya jangan panik. Cari satu persatu. Oh, kalau masih ada yang belum benar itu kira-kira kita kerjanya salah di mana? Kalau di sini masih belum ada, mundur lagi ke belakang. Belum ada, mundur lagi sampai ke jurnal transaksi. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Silakan. Yang alokasi Mm-mm. unamortized itu land-nya 20.000. Sebenarnya paling gampang itu lihat dari tabel yang ini aja ya. Iya, Bu, dari situ. Totalnya unamortized excess tadi itu berapa? Ya tinggal terdiri dari apa saja. Itu yang silakan teman-teman pelan-pelan alokasikan kan begitu ya. Iya, Bu. Nah, isinya tadi apa saja? Isi dari tabelnya, Bu. Heeh. Isinya yang land 20.000. Ya, berarti landnya ini udah tinggal liatin loh, 20.000. Iya, Lalu, building 80, equipment-nya 20, heeh, terus goodwill-nya 180, dan belanja akhirnya 300. Jadi 300 ribunya itu ini dialokasikan ke mana-mana saja. Nah, tahu debit kreditnya gimana, Keisha? eh tahu debit kreditnya mungkin dari plus minusnya yang 300.000 itu ya, Bu. Oh, bukan lihat yang 300-nya. Lihat yang atas-atasnya ini. Jadi kalau ini plus semua debit, kalau ini Oh, minus kredit. iya. Gitu aja. Oke. Terus kemudian tahun keduanya? Untuk tahun keduanya itu Mm-mm. berarti yang di unamortized excess 2012, Bu. Ya, tinggal Yang lihat tabelnya yang 20, 2012 berarti isinya apa aja? yang Bagaimana? land 20 di debit, building 76 di debit, Ini lihat ini 20, 76 lalu equipment 15 di debit, goodwill 180 di debit, baru unamortized 291 di kredit. oke. Jadi unamortized excess yang sebelumnya ini dihabiskan semua masuk kemana saja gitu ya. Ingat kalau ini semua plus ya debit, kalau ada minusnya berarti di kredit. Oke, bagus Keisha. Ini Bu, yang bukannya itu udah ditambah di 5.000 yang di atas sih Bu? Kan di atas udah taruh 5.000 juga. Jadi perhatikan ya, 731.800-nya dari awal yang ini. Kemudian ditambah yang jurnal kertas kerjanya chapter 5 yang ada investmentnya ini. Nah, 5.000 itu bukannya udah masuk di ini ya Bu, di buku besarnya tadi. Yang 5.000-nya itu yang 5.000 masuk itu tapi gini. masukin lagi gitu. Ini kan memang masuk toh. Hmm, Iya, maksudnya di sini kan. iya Bu. Nah, bukan. Kalau kalian ingat nggak yang minggu lalu kerja bareng kelompok yang saya kasih tabel-tabel kalian posting semua jurnal kertas kerja itu ingat? Hmm, hmm. Nah, kan saya ada tulis tuh. Beberapa akun ada yang saldonya harus sama dengan P, beberapa akun harus ada yang saldonya nol kan?
Nah, investment in Hmm. S itu yang harus nol. Oh. Logikanya, teman-teman kalau pakai data yang dulu aja, ini, investment in S ini, sama yang ada di sini, pakai yang dulu. Nanti gara-gara 5.000-nya yang ini loh, Jevan. Ini kan diposting lagi. Nah, itu harus dibuang lagi, ngerti nggak? Jadi 5.000 yang di atas tadi kan betul sudah termasuk. Tapi kita mau eliminasi yang ini nanti loh. Ini mau dinolin juga. Hmm. Makanya di sini di kredit lagi. Begitulah kira-kira itu begitu. Intinya supaya investment in S-nya di neraca jadi nol. Gitu, Jevan. Paham. Oke. Kasih, Bu. Karena pertanyaannya Jevan bagus, saya kasih plus lagi ya. Terus kemudian ada yang mau tanya? Atau mau ngulang lagi juga boleh, silakan. Oke. Yang terakhir mau coba jurnalnya amortisasi. Jurnal amortisasi ada berapa? Kalau ini ada land, building, equipment, goodwill ada 4 ya berarti 4 jurnal. Semakin banyak asetnya semakin banyak amortisasinya. Ada yang mau coba atau saya tunjuk? Silakan. Eh, Kerja yang mana dulu nih? amortisasinya, Land, building, kalau land itu equipment atau goodwill? nggak ada di amortisasi. Ya, land itu tidak ada di amortisasi. Ya. Jadi Terus kalau di jurnal tuliskan aja no entry. Lalu? ya. Kemudian building itu Heeh. depreciation expense pada building. Nah, kapan ini tuh depreciation expense to building? Kapan dibalik? Building to depreciation expense. Kalau yang di tabel itu positif, Bu, angkanya. Ya, betul. Amortisasi itu kan defaultnya, idealnya itu negatif. Jadi kalau sampai teman-teman menemukan di tabelnya itu positif, betul sekali. Itu baru nanti yang dibalik jurnalnya jadi building to depreciation. Ini tahun pertamanya 2011-nya 4.000 juga. Tahun keduanya berapa building? Tahun keduanya tetap sama 4.000. Sama 4.000 juga. Oke. Lalu punyanya equipment, Equipment depreciation expense pada equipment. pinter. Angkanya pakai yang Maka yang 5.000. betul. Tahun depannya juga 5.000 lagi. Ya, 5.000 juga. Kalau goodwill, Itu nggak didepresiasi. ya betul. No Goodwill entry. tidak ada amortisasinya. Bagus sekali juga. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain?